Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Jadi, sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Umi Khalifah, NIM 041. Dan saya Muhammad Aftal Harafi, NIM 036. Saya Nabila Syirat Khair, NIM 042. Jadi guys, pembahasan kita nanti dibagi menjadi 3 sub pokok. Yang pertama adalah konsep dasar organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah fungsi dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Serta yang terakhir, yang ketiga nih, adalah macam-macam organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia beserta perannya. Oke guys, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah yang tahu apa sih organisasi itu? Ada yang tahu? Organisasi merupakan sekumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan organisasi menurut Stonner yang tertera di dalam makalah yang kami susun adalah organisasi merupakan suatu pola hubungan antar orang-orang melalui arahan manajer untuk mengejar tujuan bersama. Manajer ini yang dimaksud adalah seorang pengatur atau seorang ketua. Nah, menurut Stonner ini, definisi ini lebih menekankan organisasi itu sebagai sebuah tujuan bersama. Oke. Organisasi sebagai tujuan bersama. Setelah kalian mengetahui pengertian dari organisasi, jadi organisasi profesi keguruan itu adalah organisasi yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang mempunyai keterampilan ataupun mempunyai keahlian khusus dalam urusan mendidik, dalam urusan ajar mengajar. Yang mana keterampilan itu didapat dari pendidikan maupun pelatihan di lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pendidikan itu diperoleh dalam waktu yang relatif lama. Jadi, apa kalian sudah paham sampai sini? Oke guys. Jadi, sebenarnya di organisasi itu tuh apa sih kegunaannya? Nah, jadi guys, untuk konsep dari organisasi itu sendiri, yang pertama, organisasi itu untuk mengkoordinasi kesempatan yang ada untuk meningkatkan keahlian dari guru-guru yang berada di dalam organisasi ini. Dan yang kedua adalah untuk menilai profesionalisme pendidik. Jadi kalian misal ikut di organisasi profesi kependidikan ini, keguruan ini, kalian akan dilatih, dikoordinasi, dan juga dinilai profesionalisme kalian ketika mengajar. Jadi nanti ada seperti supervisor yang mengawasi kalian. Oke. Nah, yang ketiga nih, yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan atau perilaku pendidik. Selain pelaksanaan ataupun profesionalitas kalian, perilaku kalian juga akan diawasi. Nah, dan yang terakhir adalah memberikan sanksi untuk pendidik yang melanggar kode etik pendidikan. Seperti misalnya ketika ada murid kalian yang nakal tetapi kalian terpancing amarah, terpancing emosi, kalian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru, maka di dalam organisasi ini kalian akan diberikan sanksi. Nah, sebenarnya tugas organisasi ini masih dalam tahap konsep saja. Untuk nyatanya, untuk realisasinya, itu hanya sebuah pertemuan berkala untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran. Jadi ini semua yang keempat tadi, koordinasi, penilaian, pengawasan, dan juga sanksi itu belum jelas kelihatan. Ya. Dan untuk mengatasi kesenjangan antara konsep dan praktik dari fungsi organisasinya tersendiri ini, itu kita membutuhkan jalan keluar yang harus dipikirkan bersama.
Terima kasih. Jadi, cus lanjut ke materi kedua. Selanjutnya yakni tujuan dan juga fungsi dari organisasi profesi keguruan. Tentunya organisasi profesi keguruan memiliki tujuannya dan juga memiliki fungsinya. Lalu apa sih tujuan dan fungsinya? Yang pertama, tujuan utamanya yakni untuk meningkatkan kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru sebagaimana semua tujuan ini itu sudah tercantum dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61. Di sini dijelaskan terdapat 5 misi atau tujuan dari organisasi kependidikan. Yang pertama yakni meningkatkan dan juga mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan juga kesejahteraan seluruh guru atau tenaga pendidik. Lalu selain tujuan itu, organisasi profesi keguruan juga memiliki kewenangan. Apa saja sih kewenangan dari organisasi profesi keguruan? Yang pertama yakni menetapkan dan menegakkan kode etik guru, kemudian memberikan bantuan hukum kepada guru, kemudian memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan juga pengembangan profesi guru agar guru memiliki kemampuan dan skill yang profesional dalam mengajar, kemudian memajukan pendidikan nasional di Indonesia tentunya. Kemudian fungsi dari organisasi profesi keguruan. Pada umumnya tuh fungsinya tuh ada dua, yakni fungsi pemersatu dan juga fungsi peningkatan. Maksudnya apa sih fungsi pemersatu? Jadi organisasi profesi keguruan ini tuh sebagai wadah pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya yang bertujuan untuk menyatukan seluruh guru di Indonesia dan juga untuk mendapatkan hak yang layak, kehidupan yang layak atas tugas yang telah diemban. Yang kedua yakni peningkatan, fungsi peningkatan. Maksudnya yakni guna untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam menjalankan profesi keguruan. Guru diberikan bimbingan, diberikan pembinaan agar memiliki skill yang mumpuni dalam mengajar agar pendidikan di Indonesia diharapkan dapat lebih maju. Oke, baik. Saya lanjutkan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan konsep, fungsi dan juga tujuan daripada organisasi profesi keguruan. Nah, sekarang kita akan masuk pada macam-macam organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia beserta perannya, seperti itu. Namun sebelum kita masuk pada materi itu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya seorang guru itu memiliki tanggung jawab yang penuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sangat berpengaruh pada tingkat kualitas mutu kompetensi yang dimiliki seorang guru. Nah, kaitannya dengan organisasi profesi keguruan ini, yaitu perannya di dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru agar dapat tercipta proses pendidikan yang berkualitas, seperti itu. Seorang guru dituntut untuk mandiri, meningkatkan kualitas dan juga mengembangkan mutunya melalui organisasi profesi keguruan. Nah, apabila tingkat mutu yang dimiliki seorang guru tinggi, maka dapat tercipta proses pendidikan yang berkualitas. Nah, salah satu upaya yang dapat meningkatkan kompetensi atau mutu seorang guru itu dengan melalui organisasi profesi keguruan. Nah, adapun macam-macam organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada PGRI, singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, dan yang kedua ada MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan yang ketiga ada ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, dan yang terakhir ada IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Nah, peranan organisasi profesi guru di sini yaitu sebagai wadah kaum guru dalam upaya mewujudkan hak-hak asasinya sebagai warga negara dan juga pengemban profesi serta upaya dalam meningkatkan kualitas kompetensi guru sehingga dapat tercipta pendidikan yang berkualitas. Nah, dari keempat organisasi profesi keguruan tadi yang sudah saya sebutkan tadi, organisasi untuk guru ini kita biasa kenal dengan nama PGRI.
Nah, selain PGRI ada juga MGMP. Keduanya didirikan sebagai wujud aspirasi guru dalam mewujudkan cita perjuangan bangsa. Kemudian peranan PGRI sendiri yaitu bertanggung jawab untuk memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat seorang guru, khususnya dalam aspek profesional dan kesejahteraannya, dan juga mensukseskan terwujudnya pendidikan nasional yang efektif, memberikan masukan, evaluasi, koreksi secara konseptual kepada pemerintah dan masyarakat sekitar. Sedangkan peranan MGMP adalah mengkomodir aspirasi dari, oleh, dan untuk anggota. Kemudian mengakomodasi aspirasi masyarakat sekolah dan siswa dan juga melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan juga inovatif dalam prosesi pembelajaran.